أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita tentunya paham betul bahwasanya manusia tidak pernah mampu untuk lari dari kematian. Karena Allah itu menempatkan kematian itu posisinya selalu satu langkah lebih depan daripada pelarian manusia dari kematian itu sendiri. Manusia ini banyak sekali yang mereka tidak memahami. Berapapun kuatnya mereka berlari dan kabur dari kematian, maka kematian itu tidak akan mengejar kita. Karena Allah tidak pernah ciptakan kematian mengejar manusia. Tetapi sesungguhnya kematian itu diletakkan posisinya satu langkah lebih depan daripada manusia. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami ketika kematian itu selalu ditempatkan posisinya satu langkah lebih depan daripada kita. Manusia itu dari kematian terbagi menjadi dua. Ada manusia yang mereka itu mencari kehidupan di balik kesempitan hidup dan mereka membenci kematian. Karena mereka menyangka bahwasanya kematian di balik gundukan tanah, maka yang tersisa adalah tulang belulang yang akan diuraikan oleh cacing-cacing tanah dan tidak berwujud lagi fisiknya. Mereka benci kematian, mereka maksimalkan kehidupan mereka di dunia dengan berbagai macam kemaksiatan. Karena mereka adalah orang yang mencari kehidupan di balik kesempitan hidup. Dan itulah banyak orang yang hari ini terjangkiti dengan penyakit-penyakit semacam ini. Bahwasanya kehidupan mereka tidak terkoneksi dengan kehidupan setelah kematian. Ini yang pertama. Ada kelompok yang kedua, yaitu adalah kelompok manusia yang mereka mencari kehidupan di balik kematian. Inilah sejatinya orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah mereka yang mengimani. Di balik kehidupan itu, di balik kematian itu ada kehidupan. Makanya orang yang beriman takut pada kematian, iya. Tapi mereka tidak benci pada kematian. Karena benci dan takut sesuatu yang berbeda. Ada orang yang benci pada kematian ketika mereka menyangka kematian itu menghentikan laju kebahagiaan dia di dunia. Tapi orang yang beriman itu tidak pernah benci pada kematian. Orang yang beriman itu takut pada kematian ketika dia mengingat dosanya, betul. Tetapi mereka adalah orang yang mengimani. Di balik gundukan tanah, di balik kematian itu ada kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui. Ketika kita termasuk dan kita ingin termasuk sebagai orang yang kedua, kita ingin sekali menjadi orang yang mencari kehidupan di balik kematian. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Kehidupan di balik kematian itu dimulai dengan ilmu yang harus kita pelajari. Karena layaknya perjalanan dimanapun kita berada, perjalanan itu harus diawali dengan ilmu pada tujuan yang akan kita datangi. Maka sama ketika kita menjadi kaum yang ingin mengimani ada kehidupan di balik gundukan tanah, di situ ada kehidupan yang panjang yang tidak ada finishnya. Inilah yang menjadikan kita harus mengkaji ilmunya, supaya kita tidak menjadi orang yang shock ketika berada pada alam yang berbeda dengan alam kita hari ini. Dan inilah yang menjadikan kita membahas kitab. Bagaimana kita membahas apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi pada kitab ini. Karena kitab ini akan menyampaikan kepada kita satu persatu perkara yang bisa menjadi pegangan kepada kita dan bisa menjadi petunjuk kepada kita. Supaya kita berlaku, bertindak, dan berkata sesuai dengan perkara yang bisa menjadi investasi untuk kita di balik kematian kita. Karena sekali lagi kita paham, di balik kematian itu ada kehidupan. Dan itulah sejatinya kehidupan yang ingin kita dapatkan. Kehidupan yang tidak ada kesedihan, kehidupan yang tidak ada kepedihan, tidak ada penyesalan dan kekecewaan. Yaitu kehidupan orang yang mereka selalu rajin menanam pada kehidupan di dunia. Dan mereka akhirnya panen dalam kehidupan mereka di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah bosan untuk menanam semua kebaikan kita. Supaya kita layaknya petani yang panen dengan panen terbaik yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik kematian kita. Kemarin kita telah membahas tentang tafsir surat Ibrahim ayat yang ke-27. Dan kita juga sudah pernah membahas bagaimana perkara-perkara yang menyelamatkan kita dari alam kubur. Ya. Sekarang mari kita buka yaitu halaman ke-308. Salah satu di antara perkara yang kita harus paham, salah satu perkara yang kita harus mengerti adalah
Sesungguhnya ketika seseorang itu berada di alam barzah, ada salah satu fakta yang kita harus ketahui ketika seseorang itu berada di alam barzah. Apa fakta yang harus kita ketahui tentang seseorang ketika mereka berada pada alam barzah? Yaitu adalah sesungguhnya masing-masing penduduk di alam barzah itu akan diperlihatkan surga dan neraka sesuai dengan tingkat perbuatan yang dia lakukan ketika di dalam kehidupan di dunia. Kalau orang itu melakukan amalan penduduk neraka sampai matinya, maka tidak ada yang dia perlihatkan, maka tidak ada screen yang diperlihatkan Allah kepadanya kecuali adalah neraka, supaya menjadi tambahan-tambahan beban. Selain dia merasakan adab-adab yang dia dapatkan dari adab kubur, maka dia mendapatkan tambahan bagaimana kelak yang akan didapatkan dari bangko ketika di neraka, ketika Allah memperlihatkan kepadanya di alam barzah sesuai dengan amal perbuatan dia ketika di dunia. Kalau dia itu kemudian menjadi penghuni surga, kalau dia melakukan amalan penduduk surga, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya surga. Allah perlihatkan kepadanya surga sesuai dengan tingkat amal yang dia lakukan pada kehidupan di dunia. Pada waktu dia melihat surga itulah tergambar rasa rindunya kepada surga dan tergambar rasa tenangnya. Karena dia akan mengetahui akhir perjalanannya akan menuju kepada sebuah tempat yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya ketika di alam barzah, yaitu adalah ketika dia akan berada di surga. Inilah salah satu di antara perkara yang kita harus paham. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa surga dan neraka itu diperlihatkan kepada penghuni alam barzah? Ya. Pertama, maka jawabannya adalah diperlihatkan karena memang mereka belum ditegakkan keadilan di dalam hisabnya, di dalam pengadilan Allah. Maka Allah belum menghisabnya, Allah baru memberikan ujian di dalam kubur. Maka Allah perlihatkan itu sebagai gambaran saja secara umum. Yang kedua, supaya menjadi tambahan kenikmatan dan bisa menjadi tambahan beban. Bagi mereka yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka itu menjadi sebuah penenang dirinya, bahwasanya ketika dia di alam barzah itu tenang, karena nanti akhir dari perjalanan dia di alam barzah ini nanti akan berakhir kepada sebuah tempat yang Allah berikan kepadanya, yaitu adalah surga. Tapi itu akan menjadi tambahan beban kepada penduduk neraka, bahwasanya di samping mereka mendapatkan adab neraka bertubi-tubi yang adab kubur yang Allah berikan kepadanya melalui para malaikatul adab yang menyiksa mereka di dalam kubur. Selain mereka merasakan sakit, maka mereka merasakan beban. Bahwasanya di balik rasa sakit yang dia terima tidak pernah berhenti setiap waktunya, karena adab kubur yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dan orang musyrik itu tidak pernah berhenti. Maka ketika mereka mendapatkan adab kubur, mereka mendapatkan tambahan beban. Mereka melihat bahwasanya ada neraka yang jauh lebih berat daripada apa yang mereka terima di dalam adab kubur. Karena apa? Neraka sama sekali tidak bisa disamakan dengan adab kubur, walaupun sama-sama mengerikan, tetapi tingkat perihnya neraka lebih berat daripada keperihan yang ditimbulkan dari adab kubur. Maka inilah yang menjadikan kita mengetahui kenapa Allah memperlihatkan surga dan penghuninya, lalu memperlihatkan bangkonya seseorang ketika mereka itu melakukan amalan penduduk neraka.